Timnas Inggris meraih kemenangan besar 5-0 atas Timnas Republik Irlandia dalam laga UEFA Nations League. Kelima gol Inggris tercipta di babak kedua, setelah Liam Scales menerima kartu merah. Para pencetak gol diantaranya adalah Harry Kane, Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen, dan Taylor Harwood-Bellis. Hasil ini membuat Inggris tetap kokoh di puncak klasemen grup 2 Liga B, dengan 15 poin. Sedangkan Irlandia berada di posisi ketiga, dengan 6 poin. Norwegia tampil gemilang dengan kemenangan telak 5-0 atas Kazakhstan, dalam laga UEFA Nations League di Stadion Ulleval. Erling Haaland menjadi sorotan utama berkat hat-trick yang dicetaknya. Sementara Alexander Sørloth dan Antonio Nusa, masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan ini memastikan tim asuhan Ståle Solbakken promosi ke divisi tertinggi kompetisi tersebut. Italia menghadapi masalah besar dalam situasi set piece, setelah kalah 3-1 dari Prancis di San Siro. Adrien Rabiot mencetak 2 gol, sedangkan 1 gol tambahan tercipta akibat gol bunuh diri dari Vicario. Satu-satunya gol Italia dicetak oleh Cambiaso. Kekalahan ini membuat Italia kehilangan posisi puncak di grup UEFA Nations League. Meski kedua tim sudah memastikan lolos ke perempat final, Italia sebenarnya hanya membutuhkan 1 poin untuk memenangkan grup, dan mendapatkan status unggulan dalam undian. Belgia berhadapan dengan Israel di Bosch Arena. Di laga ini, tim asuhan Domenico Tedesco tampil sangat dominan, dengan penguasaan bola mencapai 69%. Belgia mulai mengancam sejak menit ke-9, melalui Leandro Trossard. Namun pada menit ke-86, justru Israel yang berhasil mencetak gol lewat Yarden Shua, yang memanfaatkan umpan dari Dia Sabia. Hasil ini membuat Belgia gagal meraih tambahan poin, dan finish di posisi ketiga grup 2 UEFA Nations League A, dengan total 4 poin. Neymar dikabarkan akan kembali bermain untuk klub masa kecilnya di Brasil, pada Januari tahun depan. Berita ini ramai dibahas di media sosial, dan menjadi salah satu topik yang trending. Dilansir dari OneFootball, kabar mengenai kemungkinan Neymar pulang kampung tersebut, berasal dari Amerika Selatan. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa pemain berusia 32 tahun itu siap menandatangani kontrak dengan mantan klubnya, Santos. Saat ini, Haaland dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, dengan catatan gol yang mengesankan bersama Manchester City. Baru-baru ini muncul kabar, bahwa ia berencana pindah klub pada tahun 2025, karena merasa sudah cukup di City, dan ingin mencari tantangan baru. Striker asal Norwegia tersebut dikabarkan ingin berkarir di Spanyol, dengan rumor yang menyebutkan, bahwa Barcelona tertarik untuk merekrutnya. Namun, Deco menegaskan, bahwa spekulasi mengenai Haaland ke Barcelona hanyalah rumor belaka. Ia menyatakan, bahwa timnya sudah memiliki penyerang tajam dalam diri Robert Lewandowski, sehingga belum membutuhkan tambahan striker. Juventus tengah menghadapi masalah serius di lini pertahanan, setelah Bremer mengalami cedera lutut parah, yang membuatnya absen hingga akhir musim ini. Dengan terbatasnya stok bek tengah, Sinyonya tua kini mulai mencari pengganti Bremer. Mereka berencana mendatangkan bek berkualitas pada bursa transfer musim dingin mendatang. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, Juventus sudah menemukan kandidat ideal, yaitu Benoit Badiashile dari Chelsea. Klub tersebut kabarnya telah memantau performa Badiashile, sejak ia masih membela AS Monaco, dan menilai, bahwa sang bek memiliki kemampuan di atas rata-rata. Paul Pogba bisa kembali bermain pada Maret 2025, dan diizinkan berlatih mulai Januari, setelah larangan dopingnya dikurangi. Namun, ia perlu mencari klub baru terlebih dahulu. Beberapa klub, termasuk Arsenal, dikabarkan tertarik merekrut mantan pemain Manchester United tersebut. Meski begitu, mantan bek Arsenal dan Chelsea, William Gallas, menyarankan The Gunners untuk tidak merekrut Pogba. Dalam wawancaranya, apakah Paul Pogba bisa kembali ke Liga Primer? Saya rasa tidak, karena liga ini sangat intens. Kita tahu, Pogba sudah lama tidak bermain. Klub seperti Arsenal mungkin akan berpikir 2 kali sebelum mendatangkannya. Theo Walcott menyarankan Arsenal untuk mencoba merekrut striker andalan Newcastle United, Alexander Isak. Menurut Walcott, gaya bermain Isak sangat sesuai dengan kebutuhan The Gunners saat ini. Isak adalah pemain yang dibutuhkan Arsenal saat ini, tetapi klub besar lain seperti Liverpool juga bisa memanfaatkan bakatnya dengan baik, ujar Walcott. Ia menambahkan, bahwa meskipun klub-klub elit seperti Real Madrid selalu mencari pemain top, tidak semua pemain cocok di sana. Sementara Isak, memiliki kemampuan unik yang dapat meningkatkan performa rekan-rekannya di lapangan.
Guardiola telah mencatatkan prestasi gemilang selama memimpin Manchester City, termasuk memenangkan 6 gelar Premier League, 2 Piala FA, 4 Piala Liga, 1 trofi Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub. Meski begitu, masa depannya sempat dispekulasikan. Ia sempat dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Inggris, sebelum posisi itu diambil oleh Thomas Tuchel. Pekan lalu, muncul kabar bahwa Guardiola telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih timnas Brasil. Namun, menurut laporan terbaru dari Football Insider, manajer berusia 53 tahun tersebut, kini justru telah menyetujui kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontraknya dengan Manchester City. Sebagaimana diketahui, Van Nistelrooy kembali ke Manchester United pada musim panas lalu. Awalnya, ia direkrut sebagai asisten Erik ten Hag di tim kepelatihan MU. Namun, sejak akhir Oktober lalu, ia ditunjuk sebagai pelatih sementara, setelah ten Hag dipecat. Pada awal pekan ini, manajemen MU resmi melepas Van Nistelrooy, usai kedatangan Ruben Amorim. Van Nistelrooy dikabarkan masih berpeluang melanjutkan karir kepelatihannya di Inggris. Menurut laporan Talksport, pelatih berusia 48 tahun itu, baru-baru ini mengajukan lamaran ke salah satu klub Inggris. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa Van Nistelrooy melamar posisi manajer di Coventry City, yang tengah mencari pelatih baru. Mohamed Salah kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool. Pemain berusia 32 tahun itu, telah mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akan meninggalkan Liverpool, sebagai pemain bebas transfer pada musim panas mendatang. Meskipun banyak klub yang tertarik, termasuk Barcelona, Liverpool berupaya memperpanjang masa baktinya di Anfield. Namun menurut laporan media Katalan, El Nacional, potensi transfer Salah masih belum meyakinkan manajer Hansi Flick. Flick disebut-sebut ragu terkait usia Salah, dan lebih mempertimbangkan opsi untuk merekrut Leroy Sané sebagai alternatif yang lebih sesuai untuk klub. James Maddison bergabung dengan Tottenham pada musim panas lalu, dan dianggap sebagai pembelian yang luar biasa, dengan para penggemar berharap kreativitasnya dapat berkembang dalam formasi menyerang yang diusung oleh Ange Postecoglou. Di awal musim, Maddison tampil gemilang dengan visi dan kemampuan teknisnya dalam sistem tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Postecoglou mulai menyesuaikan kembali dinamika lini tengah, memprioritaskan kerja keras dan kontrol permainan daripada kreativitas. Penyesuaian ini mengakibatkan peran Maddison menjadi berkurang dalam beberapa laga terakhir. Menurut laporan The Spurs Web, Maddison kemungkinan besar akan dilepas pada musim panas mendatang. Jamal Musiala saat ini berada di fase krusial dalam karirnya. Kontraknya dengan Bayern Munich akan berakhir pada Juni 2026, dan klub asal Bavaria tersebut ingin segera memperpanjang kontraknya. Mengingat performanya yang gemilang di lapangan, serta ketertarikan dari sejumlah klub besar, termasuk Real Madrid. Bayern berupaya keras meyakinkan Musiala untuk bertahan, terutama karena Madrid dan Manchester City terus memantau situasinya di klub. Namun, respons Musiala membuat para petinggi Bayern merasa cemas, karena ia menyatakan tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan masa depan kontraknya. Ousmane Dembélé kini tengah menjalani musim ke-11-nya di level tertinggi sepak bola. Memulai karir di Rennes, ia melejit di Borussia Dortmund, lalu menghabiskan 6 musim di Barcelona, sebelum bergabung dengan PSG sejak tahun lalu. Pemain berusia 27 tahun ini telah mencatatkan total 319 penampilan untuk semua klub tersebut, dengan torehan 73 gol dan 91 assist di berbagai kompetisi. Dembélé juga telah meraih 11 trofi, termasuk 3 gelar bersama PSG. Dalam wawancara di podcast The Bridge yang dilansir oleh AS, Dembélé menyatakan rencananya untuk terjun ke dunia bisnis setelah pensiun, dengan target pensiun di usia 34 tahun. Kylian Mbappé menghadapi tantangan berat sejak bergabung dengan Real Madrid. Sebab hingga kini, Mbappé belum mampu tampil di level tertinggi seperti yang diharapkan, bahkan mengalami kesulitan mencetak gol. Menurut mantan striker Watford, Troy Deeney, ego Mbappé bisa menjadi ancaman bagi karirnya di Spanyol. Deeney menilai, pemain berusia 25 tahun tersebut belum dapat memenuhi ekspektasi besar di Santiago Bernabeu. Selain itu, Deeney juga mengungkapkan, bahwa keputusan Real Madrid mendatangkan Mbappé secara gratis setelah kontraknya di PSG berakhir, mungkin akan menjadi penyesalan di masa depan. Setelah Inter Miami secara mengejutkan tersingkir dari MLS Cup, dan Argentina kalah dari Paraguay dalam kualifikasi Piala Dunia, banyak pihak terkejut dengan hasil negatif tersebut. Namun, di balik serangkaian kekalahan itu, Messi tetap mencatatkan pencapaian individu yang luar biasa, sekaligus melampaui rival abadinya, Cristiano Ronaldo. Dalam kekalahan Inter Miami melawan Atlanta United, Messi mencetak gol karirnya yang ke-850.
Ia mencapai prestasi ini dengan sangat cepat, hanya dalam 1081 pertandingan resmi. Dibandingkan dengan Ronaldo yang memerlukan 1179 laga untuk mencapai angka tersebut. Selama 8 tahun membela Arsenal, Van Persie menjadi salah satu pemain favorit di Emirates Stadium. Namun, kepindahannya ke Manchester United membuatnya berubah menjadi sosok kontroversial di kalangan fans Arsenal. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak transfer tersebut, Van Persie mengakui bahwa isu ini masih sensitif bagi para pendukung Arsenal. "Saya tidak berharap bisa bekerja di Arsenal. Menurut saya, pintu itu sudah tertutup," ujar Van Persie. "Keputusan pindah ke Manchester United adalah pilihan saya. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu, tapi itulah pandangan saya." Ruben Amorim menjadi sosok ketujuh yang mengemban tanggung jawab besar sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Selama 10 tahun terakhir, United belum mampu bersaing secara konsisten dalam perebutan gelar Liga Inggris, mencapai semifinal Liga Champions, atau mempertahankan pelatih lebih dari 3 musim penuh. Dalam wawancara pertamanya dengan media klub, mantan pelatih Sporting itu menegaskan tekadnya untuk mengubah situasi tersebut. "Saya akan melakukan segala upaya untuk mengembalikan klub ini ke tempat yang semestinya. Dan saya sangat yakin, kami akan meraih kesuksesan," kata Amorim. Chiesa yang bergabung bersama Liverpool, dengan harapan dapat menunjukkan performa terbaiknya di salah satu liga paling kompetitif dunia, justru kesulitan mendapatkan posisi utama di bawah asuhan Arne Slot. Situasi ini membuat karirnya meredup, meskipun kualitasnya tak diragukan lagi. Namun, kabar baik datang bagi Chiesa, karena AC Milan dikabarkan tertarik untuk membangkitkan karirnya. Milan, yang kerap menjadi tujuan bagi pemain-pemain yang kurang mendapatkan kesempatan di klub besar, berpotensi menjadi tempat baru bagi Chiesa. Sepanjang tahun 2024, Angel Korea sering dikaitkan dengan kepindahannya dari Atletico Madrid, terutama ke klub-klub Arab Saudi yang sangat tertarik untuk merekrutnya. Namun hingga saat ini, ia masih bertahan di Metropolitano. Meski begitu, situasinya bisa berubah pada 2025. Berdasarkan laporan dari Italia yang dikutip El Desmarque, Inter Milan berencana memboyong Korea pada musim panas mendatang. Dan percaya bahwa biayanya tidak akan terlalu tinggi, yakni di bawah 10 juta euro. Masa depan jangka panjang Theo Hernandez di AC Milan kini berada di titik krusial, setelah negosiasi perpanjangan kontraknya terhenti bulan lalu. Saat ini, kontraknya di San Siro masih berlaku hingga 2026. Namun klub raksasa Italia itu berupaya untuk memperpanjang kontraknya, atau melepasnya pada musim panas mendatang. Tuntutan gaji tinggi dari Hernandez, menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembicaraan. Bek berusia 27 tahun tersebut meminta kenaikan gaji yang signifikan, yakni sebesar 8 juta euro, agar bersedia memperpanjang masa baktinya di klub. Dusan Vlahovic merasa belum tampil optimal bersama Juventus, meskipun penyerang berusia 24 tahun tersebut telah mencetak 9 gol dalam 16 pertandingan musim ini. Vlahovic membandingkan situasinya dengan peran yang ia mainkan di timnas Serbia. Menurutnya, ia bisa memberikan kontribusi lebih besar jika memiliki rekan duet di lini depan. "Lebih mudah bagi saya jika ada penyerang lain. Mitrovic misalnya, bisa menahan bola dan menang dalam duel udara, sehingga saya bisa lebih menunjukkan karakteristik dan kualitas saya," ungkap Vlahovic. Ia juga menambahkan, "Pelatih tidak membebani saya dengan banyak tugas bertahan, itu sangat membantu." Kontrak Joshua Kimmich di Bayern Munich akan berakhir pada akhir musim ini, dan hingga kini belum ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Gelandang berusia 29 tahun itu, dikabarkan berpeluang pindah ke Barcelona, terutama karena kehadiran Hansi Flick. Legenda Bayern, Lothar Matthaus, berharap Kimmich tetap bertahan. Mantan pemain RB Leipzig tersebut dianggap sebagai ikon klub, setelah kepergian David Alaba. Bayern memiliki tim, gaya bermain, dan atmosfer yang luar biasa. Namun, mungkin Kimmich ingin mencoba pengalaman baru. "Kita tahu di Barcelona ada Hansi Flick yang sangat menghargainya," ujar Matthaus. Chelsea menjalani musim yang penuh tantangan, di bawah kepemimpinan manajer baru mereka, Enzo Maresca. Meskipun sempat mengalami naik turun performa, The Blues berhasil menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan 19 poin. Namun, selisih 9 poin dengan Liverpool di puncak klasemen, menunjukkan bahwa perjalanan mereka masih panjang, jika ingin menjadi penantang serius dalam perebutan gelar. Glenn Johnson pun memberikan pandangannya terkait performa Chelsea musim ini. Menurutnya, The Blues memiliki potensi untuk finish di zona Liga Champions, namun ia ragu mereka bisa bersaing untuk meraih gelar juara.